teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube saya, Yusradi Usman Al-Gayuni. Buat teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mensubscribe channel ini. Mudah-mudahan konten-konten inspiratif di channel ini bisa menginspirasi kita untuk lebih maju ke depannya. Dan jangan lupa di share, like, komen, sekaligus nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan channel informatif lainnya ke depannya. Bersama kita saat ini sudah bergabung Profesor Tajudin Batajud, guru besar IPB yang beberapa waktu yang lalu dikukuhkan. Langsung saja kita sapa dan ngobrol dengan Profesor Tajudin Batajud. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Islam, apa kabar? Alhamdulillah, Prof. Sehat, alhamdulillah. Ini masih di rumah nih, Prof, ya? Ya, selama COVID kita di rumah terus. Mengajar, kuliah, bahkan ujian dokter sekalipun dari rumah. Dari rumah ya. Dan pengukuhan Prof Tajudin hari itu juga dari rumah ya, secara daring ya? Oh tidak, kalau pengukuhan itu hibrid. Jadi kami para guru besar, pimpinan IPB, termasuk Majelis Wali Amanah, Senat Akademik, dan keluarga dalam jumlah yang terbatas, itu secara luring. Tapi kemudian sahabat-sahabat, teman-teman, baik itu dosen, pegawai, sahabat di kementerian, di kelembagaan lain, mengikutinya secara daring. Jadi namanya hibrid. Ya, jadi terbatas karena situasi pandemi, namun tetap dengan prokes ketat ya, Prof ya? Oh, sangat ketat, karena kita harus diwajibkan menggunakan masker, menjaga jarak, dan bagi mereka yang terindikasi suhu badan yang tinggi tidak boleh ikut. Ya. Ngomong-ngomong, Prof, guru besar pertanian ya, Prof ya? Ya, saya guru besar di bidang teknologi industri. Teknologi industri pertanian. Ya, untuk diketahui di IPB itu kami punya 9 fakultas. Ya. Yang pertama itu Fakultas Pertanian, kemudian yang kedua Fakultas Kedokteran Hewan, yang ketiga Fakultas Perikanan, keempat Fakultas Peternakan, kelima Fakultas Kehutanan, keenam tempat saya itu Fakultas Teknologi Pertanian, yang ketujuh Fakultas MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, fakultas yang keenam Fakultas Ekologi Manusia, PEM, dan yang terakhir Sekolah Bisnis. Ya. Jadi ada 8 fakultas dan sekolah. Dan di Fakultas Teknologi Pertanian, di mana saya berada, itu ada 4 departemen. Yang pertama, biosistem, teknik mesin dan biosistem. Yang kedua, ilmu dan teknologi pangan. Yang ketiga, teknologi industri pertanian. Dan yang keempat, teknik sipil dan lingkungan. Nah, di situ. Jadi saya berada di Fakultas Teknologi Pertanian di Departemen atau jurusan Teknologi Industri Pertanian. Jadi guru besar saya di bidang Teknologi Industri Pertanian. Ya, kapan waktu itu pengukuhannya, Prof? Saya menjadi guru besar itu tahun 2019 ya. 19 ya. Pengukuhannya itu tanggal 9 Oktober tahun 2020 ya. Tahun yang lalu. Mengangkat orasi tentang apa, Prof? Saya memang fokus riset saya di pengembangan teknologi proses tertutup. Maknanya begini, tertutup itu bahan hasil pertanian diolah dalam proses produksi yang itu industri, tidak menghasilkan limbah apapun. Karena selama ini misalnya kalau kita mengolah tebu menjadi gula, itu gulanya kan hanya 8-10%. Sisanya itu bagas atau serat,
lotong, kemudian molasis. Dan itu kemudian sebagian dimanfaatkan, sebagian dibuang. Dalam teknologi yang saya kembangkan, teknologi proses tertutup, semua bahan itu, baik itu bagasenya atau seratnya, lotongnya, molasisnya, dimanfaatkan kembali dalam proses produksi. Kalau sistem tertutup pada industri itu sendiri, misalnya yang saya sudah hitung dan sudah banyak digunakan adalah bagase atau ampas itu digunakan untuk pembangkit listrik. Dan ternyata dari hitung-hitungan dan juga sudah dilakukan oleh beberapa pabrik gula, itu cukup untuk membangkitkan energi yang diperlukan oleh industri itu, oleh pabrik gula itu bahkan lebih. Ya. Dan kelebihan ini untuk kasus yang saya kaji, 3.000 ton per hari, itu bisa digunakan untuk penerangan masyarakat sekitar pabrik sepanjang tahun, kira-kira 3.000 rumah. Begitupun dengan airnya, tebu itu 70% kan isinya air. Gulanya itu 14%. Yang kita bisa ambil tadi 8-10%. Airnya pun itu kalau digunakan lagi itu bisa melayani kira-kira 2.000-3.000 rumah ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Dan tebu adalah tanaman yang luar biasa, menyerap air dari tanah, tapi tidak ada unsur polutan yang masuk ke dalam tebu. Maknanya adalah air yang ada di dalam tebu itu adalah air dengan kualitas yang tinggi. Dan kalau dibuangkan sayang. Padahal itu dikeluarkan. Nah, dalam satu hari itu bisa sampai kalau 3.000 ton tebu per hari, maka 70%-nya adalah air, ya berarti 70% kali 3.000 ada 2.100 kubik ya per hari, dan katakan sudah dipakaikan untuk pabrik, itu sisa sekitar 1.700 kubik. 1.700 kubik ini kalau diolah, itu kan 1.700 kubik berarti 1.700.000 liter. Kalau itu diolah menjadi air minum dalam kemasan, katakan 500 ml, berarti ada 3,4 juta botol per hari. Dan itu biaya produksinya hanya 500 sampai 1.000 rupiah lah maksimum per liternya. Maka dari situ pabrik sebetulnya bisa menjual air dalam kemasan. Apalagi kalau ditambahkan perisa atau perasa seperti orange ya, orange water dan lain sebagainya, itu bisa mendapatkan keuntungan per liter itu bisa sampai 4.000, 5.000. Kalau 5.000 kali 1,7 juta liter tadi, maka keuntungan dari air ini melebihi dari keuntungan dari menjual gula. Nah, itu yang saya kembangkan. Maksudnya proses produk semua bagian hasil pertanian itu harus bermanfaat, harus dimanfaatkan secara maksimal. Kalau kita tidak tahu manfaatnya, maka bukan berarti tidak bermanfaat. Kita belum tahu apa dan bagaimana menggunakannya. Dan itulah yang saya meyakininya demikian. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, tidak ada penciptaan itu yang sia-sia. Penciptaan itu adalah hak, benar. Dan tidak ada satupun hasil ciptaan atau ciptaan Allah itu yang tidak bermanfaat. Nah, itu memotivasi saya sehingga saya melakukan riset di bidang pengembangan teknologi produksi tertutup. Sekarang kira-kira sudah ada 20-an komoditas lah, mulai dari gula, kemudian dari tebu, dari coklat, jagung, pabrik penggiling padi, kopi dan sebagainya. Yang mudah-mudahan ke depan itu bisa diterapkan secara luas. Kalau kita pergi ke Malang misalnya, ada pabrik gula, Kebun Agung, mereka sudah berhasil membangkitkan listrik sendiri, bahkan menjual listrik. Tapi karena ada kendala di bidang kebijakan, maka mereka mengolah menjadi pelet. Ampas tadi olah menjadi pelet dijual untuk bahan bakar masyarakat. Nah, itu yang saya kerjakan dan itu yang saya sampaikan di dalam olah saya. Ya, menarik sekali temuannya, Prof. Dan ini bermanfaat luas, nyata, berdampak luas juga ke masyarakat, termasuk multiplier efek lainnya ketika memang ini benar-benar dimanfaatkan untuk daerah terutama. Yang paling penting adalah suatu saat nanti bahan bakar minyak bumi itu akan habis. Ya. Nah, karena industri sangat bergantung kepada energi. Kalau energinya tidak ada, maka proses produksi tidak ada. Itu sebelum itu terjadi.
sebelum minyak bumi atau sumber energi lainnya habis, maka kita sudah harus mengembangkan renewable resource, ya, renewable energy yang sekarang pemerintah juga sangat concern dengan misalnya biodiesel, ya, biofuel, ya. Tapi bersamaan dengan itu biomasa harus dimanfaatkan secara mandiri. Kalau konsep saya, setiap industri memenuhi energinya sendiri, sehingga dia tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh ketersediaan energi. Itu saya kira yang paling penting. Sehingga saya menyebutnya energy independent production system, sistem produksi yang energi mandiri. Saya kira itu, ya. Ya, lagi-lagi ini cukup menarik, Prof. Ya, energi independen. Jadi seperti Prof bilang tadi, ini energi terbarukan akan habis ke depannya. Jadi ini alternatif dan sudah ditemukan Prof Tajudin sendiri. Dan dalam pemanfaatan yang 29 tadi gimana, Prof? Apakah ada daerah atau pabrik atau perusahaan yang sudah menerapkan ini? Kalau tadi di Malang kasusnya sudah. Ya, kalau saya pernah berdiskusi dengan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia. Mereka juga mengatakan kelapa sawit, saya juga sudah hitung itu untuk kelapa sawit. Itu bisa mandiri, bukan mandiri lagi, surplus energi. Sehingga mereka harusnya bisa menjual energi. Harusnya itu bisa dikoneksikan dengan misalnya di jaringan listrik PLN. Ya, atau dia membuat jaringan sendiri untuk masyarakat sekitar. Sehingga di mana ada industri pertanian, maka masyarakat sekitarnya dapat memperoleh energi dari pabrik itu. Ya, sehingga tidak perlu kita menarik kabel dari mana-mana ke pedesaan yang sangat panjang. Ya. Misalnya dari Biren, kita dulu kan Biren ke Takengon, ya, dari Teluk Sumali ke Takengon, tapi sekitar-sekitar situ ada pabrik gula, maka masyarakat sekitarnya dapat mengambil energi dari situ. Nah, semua industri yang saya hitung seperti PCO, ya, atau CPO, kemudian tadi pabrik gula, itu secara potensial mereka mampu memenuhi energinya sendiri dan punya surplus yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Nah, itu sudah mulai. Kalau di negara-negara maju, ya paling bagus, walaupun negara yang tidak maju tadi, pemanfaatan energi dari pabrik gula sudah bagus, itu Mauritius misalnya. Di sana kira-kira 60 ya, 30, 40, saya lupa persis, sekitar 40% dari listrik masyarakat itu bersumber dari pabrik gula. Jadi mestinya kita sudah harus. Hanya saja memang di kita ini harga energi kan relatif murah, ya, dibandingkan dengan kita berinvestasi. Tapi ke depan bukan murah atau mahal, tidak tersedia. Maka saya menyebutnya tadi bukan alternatif energi. Biomass is independent energy, dan biomass adalah energi wajib. Karena nanti sudah tidak ada energi. Yang sekarang itu saya menyebutnya existing energy. Energi existing yang tersedia, nanti sudah tidak tersedia lagi. Jadi sifatnya sementara. Kita bensin, solar, itu sifatnya sementara. Karena sebentar lagi akan habis. Kita akan bergerak dari energi berbasis minyak bumi ke energi berbasis renewable energy seperti hasil pertanian, bahkan panas sinar matahari, kemudian panas bumi, kemudian juga termasuk itu ombak di lautan, ya. Itu bergerak, itu bisa memutarkan turbin bisa dikonversi menjadi listrik. Setelah dari listrik kan bisa jadi panas, bisa jadi gerak. Jadi energi wajib masa depan adalah biomas. Ya. Dan dalam pelaksanaannya, Prof, kendalanya apa nih? Kalau tadi di Malang kan kebijakan, apa memang secara umum kebijakan, kemudian political will dari pemerintah, pusat sampai daerah itu masih kurang, atau seperti apa? Ya, sekarang kan Indonesia sudah mencanangkan, ya, B30, bahkan kalau Presiden mengatakan suatu saat nanti B100, walaupun secara teori kita belum bisa buktikan B100 itu bisa digunakan atau tidak. B100 maksudnya 100% dari minyak sawit pengganti solar, misalnya, atau 100% alkohol, bioalkohol atau etanol untuk menggantikan bensin. Itu programnya sudah ada. Kalau kita baca
permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh pemerintah mengapa sampai sekarang tidak tercapai, kendalanya itu memang banyak. Ya. Antara lain adalah tadi kendala kebijakan, sehingga tidak kompetitif. Gitu. Ya, misalnya untuk menyalurkan listrik dari pabrik gula ke PLN itu ada banyak persyaratan yang menyulitkan, ya, sehingga harganya tidak memadai, sehingga rugi gitu ya. Nah ini harus diselesaikan. Ya. Harusnya mereka tinggal connect saja, harga KWH-nya ditentukan sesuai dengan kelayakan industri untuk mengolah, dan suatu saat nanti kita bisa secara kolektif sistem. Jadi bukan setiap pabrik misalnya membuat pembangkit sendiri, tapi beberapa pabrik bergabung membuat pembangkit listrik sehingga skalanya lebih besar. Skala lebih besarnya bisa menekan biaya produksi, persatuan kilowattnya, persatuan wattnya, dan mungkin persatuan joule-nya. Dengan demikian, dia bisa menjadi kompetitif. Nah, kendala pertama memang itu kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung, karena mungkin kesulitan dalam ekonomi return-nya. Ya. Misalnya, kalau dibebaskan, mungkin nanti ada kesulitan dalam pengaturan energi yang sudah ada. Mungkin secara bertahap, makanya pemerintah kan memprogramkan 30% dulu. Ya, kalau di negara-negara lain, maka orang yang bisa mencampur minyak sawit misalnya, biodiesel kepada minyak diesel atau minyak solar, mereka bahkan dikurangi pajaknya. Ya, sangat besar itu, bisa 15% potong pajak. Nah, itu kan sangat kompetitif. Nah, pemerintah mestinya untuk tahap pertama ini memberi subsidi dulu, sehingga orang berinvestasi di biodiesel, biofuel, ya, sehingga nanti pada saatnya mereka akan menjadi kompetitif. Kalau sudah banyak jumlahnya, sudah memenuhi skala teknis yang sudah dilampaui sangat jauh, maka mereka sudah berproduksi secara efisien, maka tarif itu bisa sangat kompetitif. Sebelum kita terpaksa, menurut hemat saya, kita harus mulai. Ya, kalau kita tidak mulai sekarang, ketika masalahnya sudah terjadi, listrik, energi sudah tidak tersedia, maka kita kelabakan. Karena itu, saya selalu mengatakan bahwa start right now. If you do not start, you will die. Mulai dari sekarang, kalau tidak dimulai sekarang, maka kita akan mati nanti, industri akan tutup, ya, karena harus beradaptasi ketika sudah terpaksa. Ya. Seperti kita COVID, lah. COVID ini mengajarkan kepada kita betapa kita tidak siapnya di bidang banyak hal, ya. Bidang pangan, bidang transportasi, bidang semua kita tidak siap. Tiba-tiba kita di awal sangat kelambatan. Syukur ya kita bisa beradaptasi lambat tahap demi tahap. Ya. Tapi kalau kita misalnya siap, ya, siap, maka begitu kejadian kita tidak perlu lagi bersusah payah, tidak perlu panik, karena semua strategi sudah tersedia. Nah itu yang selalu saya sarankan, kita harus mulai dari sekarang. Nah tahap awal, ketika pengusaha masih mengalami kesulitan, disitulah gunanya ada subsidi. Subsidi itu akan terbayar nanti dari produksi kan, begitu mereka berproduksi dari keuntungannya semakin besar, akhirnya subsidi ini kan terbayar dari situ. Ya, begitu terbayar kan mereka akan berinvestasi dan sebagainya. Saya kira satu-satunya adalah kebijakan. Teknologi sudah tersedia, kan buktinya misalnya biomasa sudah menjadi sumber energi. Tadi kalau saya contohkan Mauritius, Brazil sekarang sudah sangat masif itu bergeser dari minyak bumi ke bioetanol, sehingga mereka mengurangi produksi gulanya. Tebu digunakan bukan untuk produksi gula, tapi untuk produksi etanol untuk bahan bakar. Ya, bahkan mereka sudah membuat teknologi, menciptakan teknologi, bukan mengambil gulanya untuk dikonversi menjadi etanol, tapi batang tebu itu dimasukkan ke dalam mesin, digiling secara keseluruhan, kemudian difermentasi menghasilkan alkohol atau etanol sebagai energi. Dan mereka sangat masif, sehingga kalau suatu saat energi minyak bumi habis, mereka sudah siap. Dan kita sekarang pun sudah memulai, tetapi menurut saya kecepatannya masih harus ditingkatkan. Gitu. Ya, harapannya apa yang Prof. Tajudin dorong, kemudian saran-saran tadi, ini memang have to start dari sisi pemerintahnya, terutama polisinya, Prof. Karena memang mendengar penjelasan Prof. tadi, bukan lagi alternatif, tapi memang ini energi wajib ke depannya. Jangan sampai seperti COVID ini, kita kelabakan, kita nggak siap.
Nah, jadi apalagi melihat potensi Indonesia ini kan cukup besar ya. Baru 29 tadi Prof disebutkan. Belum lagi banyak sekali potensi dari pertanian yang bisa dipakai untuk energi ini. Nah, ya tentu mudah-mudahan Prof bisa mendorong ini terus, dan melalui perbincangan ini nanti banyak pihak yang mendengar, kemudian ini didukung secara policy dan jadi gerakan masif nantinya. Apalagi di daerah-daerah yang masih terkendala energi listrik. Nah, tadi Prof disebutkan dari Birun Ketakion, Prof Tajudin dari Aceh asalnya. Saya dari Aceh Tengah, dari Takengon. Iya. Persisnya kampung saya namanya Kampung Rujiwali. Rujiwali. Rujiwali dulu itu namanya Kecamatan Silihnara dan Kemukiman Ketol. Sekarang ada pemekaran menjadi Kecamatan Ketol. Ya. Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Kalau ditarik jauh ke sebelumnya, maka Rujiwali dan Silihnara itu dulu masuknya Kecamatan Bobasan atau Bobesen. Kemudian Bobesen pecah jadi dua, Silihnara dan Bobesen. Maka kampung saya masuk ke Kecamatan Silihnara, Kemukiman Ketol. Saya dulu kepala mukim di situ. Kemudian sekarang menjadi Kecamatan Ketol. Ya. Bapak dulu kepala mukim di sana, Prof. Nama Bapak, ya. Prof? Nama Bapak saya Bantacut Aman Kelimah. Bantacut Aman Kelimah. Kalau Ibu? Orang dulu kan ibu saya namanya Nur Kadi. Ya. Prof Tajudin bersaudara berapa, Prof? Saya yang hidup ya. Yang hidup itu kami berenam. Saya anak yang keempat dari 6 bersaudara. Ya. Yang meninggal berapa orang? Yang sudah meninggal? Yang dari 6 yang sudah meninggal 2. Jadi kami tinggal 4 sekarang. Kakak nomor 1 dan nomor 2 sudah wafat duluan. Kakak saya nomor 3 masih ada, pensiunan guru SD. Keempat saya, yang kelima adik saya tinggal di sana. Dulu ke Bogor ya, di Universitas Pakuan. Kemudian pulang, dia usaha di sana, punya kebun, punya pabrik gula, ya, penggiling gula, punya warung, ya, dia ingin berwira swasta di sana. Kemudian itu yang bungsu, yang adik saya langsung itu perempuan, juga sama usahanya ya, ada penggilingan tebu. Kalau mereka menyebutnya mesin tebu ya, itu penggilingan tebu saja. Kemudian punya kebun tebu, sekarang mereka sedang banyak menanam cabai, hortikultura ya. Jadi mereka di sana. Kemudian ada kakak-kakak yang lain, itu yang meninggal waktu masih kecil. Iya. Prof Tajudin ke Bogor tahun berapa, Prof, meninggalkan kampung? Saya kan lulus SD itu, lulus SD tahun 60. Saya masuk SD tahun 66, kalau saya nggak salah 66. Lulus SD tahun 72, lulus SMP tahun 75, kemudian masuk ke SMA. Jadi kalau SD saya itu namanya SD Negeri Buter. Itu kalau dari Simpang Balek, itu ada jalan ke kanan lewat Blangpak ke sana, itu kira-kira 15 kiloan. Itu daerah Tebu itu ya, Prof ya? Daerah Tebu ya. Nah dari sekolah ke rumah saya itu kira-kira 5 km ya. Itu jalan kaki. Kaki. Nah, lulus tahun 72 dari SD Negeri Buter. Sekarang kalau saya tidak salah namanya SD Negeri 6 Ketol. Kemudian saya masuk SMP PNP di Lampahan. Belum ada negeri di situ. PNP Lampahan. Lulus tahun 75. Masuk SMA Negeri 1. Beruntung saya masuk SMA Negeri 1 Takengon. Dulu masih di sebelah Polres. Ya. Polres dekat Masjid Raya. Ya. Nah, masih di situ. Saya harusnya kan lulusnya tahun 78. Tapi karena Dr. Daud Yusuf memperpanjang setengah tahun, maka saya lulus tahun 79. Nah, 79 saya masuk ke IPB. Bogor. Dulu namanya melalui proyek Perintis 2. Masuk tanpa tes itu. Masuk tanpa tes. Tahun 79
masuk lulus. Jadi tahun 79 lah saya bulan Mei meninggalkan Takengon. Ya, waktu itu Prof, ada banyak teman-teman Prof dari SMA 1 atau SMA lainnya di Aceh Tengah yang kuliahnya ke Jawa, terutama IPB? Ya, kalau di IPB sebetulnya saya diterima berdua dulu sama kakak Sri Marhaini. Tapi beliau berhenti sampai di Medan. Kemudian karena cita-citanya menjadi dokter, dia masuk di Universitas Sumatera Utara. Menurut keterangannya mengulang dulu di SMA 1 tahun di Medan. Kemudian tahun berikutnya masuk Fakultas Kedokteran. Dan sekarang alhamdulillah beliau menjadi dokter spesialis THT dan bedah kepala yang sudah sangat senior, ya, sangat luar biasa. Sekarang beliau di Rumah Sakit Dumai, Riau, ya. Yeah. Kemudian saya sama-sama waktu itu dengan seseorang dengan 2 orang kalau tidak salah, saya satu kapal. Itu masih pakai Pampoma 1, ya. Itu saya dengan Herman, sekarang almarhum. Herman itu bapaknya dulu, ayahnya itu Oke Tembakau di Jalan Putri Hijau kalau saya tidak salah, gitu, ya. Yeah. Kemudian satu lagi saya lupa namanya, Hamid atau siapa itu, ya. Dan dia enak karena begitu sampai di Tanjung Priok dijemput sama abangnya. Abang itu kerja di Pelni. Oh, enak sekali, ya. Yeah. Saya kan turun sendirian, bingung. Nah, itu waktu itu seperti itu, ya. Jadi saya ada 3 lah seingat saya yang sama-sama berangkat ke Jakarta. Tapi kemudian sekarang ketahuan ternyata setelah itu banyak juga, ya, dari SMA Takengon yang sekolah di Jakarta, salah satunya itu ada yang menjadi masuk Angkatan Laut, ya, Laksamana Pertama Udin Tali. Itu jabatan terakhirnya adalah kepala apa itu? Saya lupa namanya, tapi di kepala satuan apa namanya? Nanti saya ingat, ya, di Padang. Yeah. Banyak ternyata setelah itu ketemu belakangan, kan berangkatnya tidak bareng-bareng. Dan dahulu kan informasi itu terbatas, ya, kita tidak tahu kapan orang. Sekarang kita ada WA gampang, ini si A berangkat, si B dulu kan tidak, ya. Yeah. Sudah lama pun tidak ketemu, dan bersyukur ada fasilitas, ya, medsos sekarang mulai saling kenal kembali. Yeah. Jadi saya meninggalkan Takengon tahun 79. 79, ya Prof, ya. Orang tua sendiri waktu itu gimana, Prof, dukungannya? Kemudian tadi kan Bapak mukim, ya. Jadi orang tua Prof Tajudin pekerjaannya waktu itu apa? Kemudian kondisi ekonomi keluarga seperti apa? Dan ini kan sesuatu yang luar biasa, yang melepaskan anak kuliah dan ke Pulau Jawa, begitu. Dan bisa lulus tanpa tes. Ya, inilah kelebihan orang Gayo itu, ya. Orang Gayo itu, ibu saya buta huruf. Buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ya. Ayah saya itu, kalau saya tidak salah, sekolahnya kelas 4. Tapi di kampung itu, di zamannya beliau yang bisa baca tulis itu terbatas, ya. Hanya beliau. Dan beliau juga kemudian belajar mengaji Al-Quran, baca Al-Quran. Jadi menjadi tengku juga. Jadi kepala mungkin juga tengku kali waktu itu, ya. Tengku kali kan kemungkinan ada yang kalau sekarang penghulu. Nah, waktu dengar saya kan kami dulu terbatas informasi itu. Kita di Takengon sana, sekolah itu yang kita tahu apa yang kita lihat di sekitar kita. Tidak terbayangkan ada sekolah selain pertanian, karena bertani atau jadi guru, ya, atau jadi dokter, ya, itu yang kita lihat-lihat, ya. Selebihnya kita tidak tahu. Nah, ketika ada surat edaran dari IPB untuk mendaftar masuk IPB tanpa tes, namanya Project Perintis 2. Itu dulu proyeknya Profesor Andi Hakim Nasution yang pertama sekali saya kira mengembangkan dengan konsep sebenarnya konsep ini keunggulan individu dalam populasi. Dia punya konsep begini, kalau seseorang itu unggul di dalam kelompoknya, maka dia akan, kalau dia di
dihubungkan dengan yang unggul-unggul dari tempat lain, dia akan berkompetisi. Gitu ya. Nah, sehingga saya melamar dulu. Melamar, masuk di situ. Dan bukan karena saya pintar barangkali ya, tapi karena yang lain tidak tertarik mungkin melamar atau akan pergi ke Jawa jauh dan seterusnya. Nah, itu saya sampaikan kepada orang tua saya, udah lamar saja. Tapi dia pun saya yakin beliau juga awam gitu ya, mau Bogor di mana, kemudian apa yang akan dikerjakan, ya berapa biaya dan seterusnya. Yaitu pokoknya daftar saja. Kemudian pekerjaan orang tua saya kan kalau kepala mukim dan kali mukim, untuk kali itu kan tidak ada gajinya itu. Jadi beliau punya warung, berdagang, kemudian juga punya kebun, punya sawah, ya, seperti itu. Dan secara ekonomi, kalau saya bilang kaya tidak ya, tapi kalau di kampung itu termasuk yang berada lah begitu ya, bukan berada sekali, berada. Nah, jadi secara ekonomi sebetulnya tidak terlalu bagus lah kalau dibandingkan dengan kebutuhan sekolah segala macam. Tapi punya kebun, punya sawah ya. Jadi setiap tahun jual kerbau satu itu. Kerbau satu, masuk, kemudian disimpan setiap bulan dikirim dari harga kerbau itu. Satu kerbau kalau tidak salah dulu misalnya 600.000 atau berapa gitu ya. Itu untuk 1 tahun. Nanti kemudian jual lagi, kemudian untuk 1 tahun lagi. Dan terakhir itu ada motor cup ya kalau di sana. Honda Cup, motor bebek itu ya, motor bebek Honda Cup itu dijual karena kakak saya sudah tidak pakai, dijual 400.000. Nah itu terakhir untuk saya dikasih ke paman saya, kebetulan dia tinggal di Kemili. Nah setiap bulan dia kirim ke saya. Nah jadi seperti itu. Dan ada lagi satu tradisi yang bagus di Takengon sana. Saya kira semua orang Gayo begitu. Kakak-kakak saya juga membantu itu. Misalnya kalau perlunya, bapak saya dulu, saya termasuk hebat sebetulnya walaupun dari kampung. Kiriman bapak saya itu 70.000 kalau tidak salah waktu itu ya. Teman-teman saya kirimnya 15.000 ya, paling banyak 20.000. Saya dikasih 70.000 dan kakak saya iuran tuh. Kakak saya nomor 1 misalnya kasih 20.000, nomor 2 20.000, kemudian adik saya juga iuran, adik saya misalnya 5.000, nanti sisanya ayah saya. Setiap bulan seperti itu. Jadi meskipun tidak berkecukupan, tapi tidak sulit lah. Nah, itu situasinya waktu itu. Ya, dan hebat karena waktu itu kan juga orientasi ke pendidikan memang tinggi. Tapi kalau untuk ke Jawa itu kan masih terbatas ya, Prof ya? Ya, sangat. Jadi rasanya saat itu kuliah di Jawa itu benar-benar impian. Kalau dari yang saya dengar, saya baca, dan memang keinginan orang Gayo umumnya menyekolahkan anak juga sangat tinggi. Apalagi dengan Prof yang jauh tinggalnya di kota, dan ini seperti ceritakan tadi kan ini juga dulunya wilayah bebesan, kemudian mekar, dan ya semua serba terbatas. Bisa keluar dari keterbatasan itu dengan dukungan orang tua, tambah tadi saudaranya Prof yang sudah punya penghasilan katakanlah, ya walaupun dari bertani, bersawah, ikut membantu. Ini sesuatu kearifan yang cukup positif dan bagus, saya pikir. Nah, 79 meninggalkan kampung, Prof, kemudian kuliah. Jadi pas kuliah itu bagaimana, Prof? Prosesnya itu, kemudian secara akademik bagaimana, kegiatan non akademik apa yang diikuti? Baik ya, kita harus menyadari itu saya dulu secara tidak sadar melakukan self assessment, ya, penilaian diri. Nah, satu kelemahan orang Gayo, selain kelebihannya tadi ya, selalu kalau mau sekolah itu ingin jadi juara 1 kan. Aku sekolah kurang nomor 1. Nggak menilai kemampuan diri sendiri. Saya begitu masuk di IPB, saya kemudian kebetulan saya kos bersamaan satu rumah, satu kosan dengan orang teman saya lulusan SMA 11 Jakarta. Sekarang SMA 70. Itu kan top ya, nomor 1 atau nomor 2 atau top 10 lah di Jakarta ya. Mereka kan pinter-pinter tuh. Ya, bukan kita bodoh, tapi kita belum sampai situ pelajarannya. Mereka kerjanya main gapleh, ngobrol. Karena kalau di PB itu
masuk datang pertama itu namanya matrikulasi. Matrikulasi itu adalah untuk menyamakan kemampuan dasar di bidang matematika, kimia, fisika. Nah, itu matrikulasi. Mereka kerjanya main gaple, guyon, nyanyi-nyanyi gitu ya, tapi nilainya 80, 90 gitu ya, dan nilai lulus A, B paling kecil. Kita sudah nggak tidur semalaman tuh, belajar siang, malam, pagi, sore, karena itu 3 pelajaran saja selama 2 bulan, kalau saya nggak salah itu mulai dari bulan Mei sampai bulan Agustus, kemudian September semester mulai kalau nggak salah ya. Itu 3 pelajaran, setiap hari itu saja, Senin sampai Jumat, setiap Sabtu ujian. Nah saya melihat kok nilai saya kurang gitu ya. Kurang-kurang akhirnya saya tidak lulus satupun tuh matrikulasi itu. Artinya saya harus mengulang di kuliah normal. Sebagaimana mahasiswa-mahasiswa yang melalui ujian masuk nanti mulai kuliah. Kalau kami yang melalui tadi, kalau dulu namanya itu masuk proyek S2 tanpa tes. Kalau sekarang mungkin SMPTN itu ya, masuk tanpa ujian. Nah, yang ujian kan datang belakangan. Mereka datang langsung kuliah. Nah, saya ikut lagi kuliah sama mereka pelajaran-pelajaran yang tadi. Nah, setelah saya mengukur kemampuan itu, saya fokus pada pelajaran-pelajaran di mana saya merasa bisa dan bisa mendapat nilai tinggi. Ya. Yang lain saya abaikan saja, bukan diabaikan total, tapi tidak difokuskan. Karena apa? Karena waktu itu di IPB, kalau NMR itu kan 1 sampai 4. Kalau kurang dari 1,0 drop out. Ya. Nah, saya cari 1,0 ini. Itu namanya defensive strategi. Ya. Strategi untuk bertahan. Bukan untuk menang, untuk bertahan. Itu yang saya nasihatkan juga kepada yang lain. Kalau merasa tidak mampu untuk menjadi juara, buat strategi bertahan. Supaya tidak kalah. Gitu. Tidak menang, tapi tidak kalah. Nah, saya fokus di situ. Dan Alhamdulillah, saya pada akhir semester, akhir tahun, saya dapat 1,7 NMR saya. Nilai mutu rata-rata. Kalau sekarang namanya IP ya, IPK. Sehingga saya tidak drop out, tapi harus mengulang pelajaran-pelajaran yang saya tidak dapat nilai bagus. Nah, sehingga saya mengulang tahun berikutnya karena apa saya bukakan strategi itu? Karena kemampuan tadi dibandingkan dengan teman-teman yang lain dari sekolah-sekolah di Jawa terutama ya, termasuk juga dari kota-kota besar seperti Banda Aceh, Medan, mereka sudah bagus ya. Nah, kita dari kampung-kampung, kota-kota kecil, mungkin termasuk dari Papua, mungkin dari Sulawesi yang di kampung-kampung gitu ya, kita agak sulit untuk bersaing. Nah, saya mengambil pilihan strategi defensive strategi untuk bertahan supaya tidak kalah, walaupun tidak menang. Ya. Tahun berikutnya saya ngulang tinggal beberapa pelajaran saja, nah, sehingga saya bisa bagus ya, kemudian naik dan seterusnya. Strategi itu saya gunakan akhirnya setelah tingkat 3 kan defensif sudah tidak boleh lagi, itu harus winning strategi untuk menang. Nah, tingkat 3, tingkat 4 saya sangat dianggap mencolok. Waktu tingkat 3 saya sudah ngajar tingkat 2. Karena apa? Karena departemen saya itu teknologi industri itu departemen baru, saya angkatan pertama masuk ke situ. Ya, dosennya muda-muda. Tahun kedua atau tahun ketiga, dosen-dosen muda ini kan sekolah semua nih. Tinggal yang senior-senior berapa orang, jadi kurang. Nah, saya sudah mengajar, saya tingkat 3 sudah mengajar di tingkat 2. Tingkat 4 ngajar tingkat 3 dan tingkat 2. Sehingga saya menjadi asisten. Nah, karena saya menjadi asisten, begitu lulus, pembimbing saya mengatakan, begitu lulus saya lapor tuh, Pak, saya sudah lulus, saya mau pulang kampung. Saya mau bikin usaha di kampung saya untuk memajukan pertanian, memajukan industri pertanian di kampung saya. Kata dosen saya, jangan, kamu di sini saja. Kalau di sini kamu bisa mengajari orang di kampung kamu, nanti untuk bisa mengembangkan kampungmu. Kalau kamu pulang kan kamu sendiri ya. Karena ini sudah saya anggap orang tua, pembimbing saya, akhirnya saya terima dan saya menjadi dosen. Dan itu sebetulnya tidak sepenuhnya saya ingin jadi dosen itu. Kan cita-cita saya pulang kampung dan kemudian jadi orang kaya. Orang kaya bisa membangun kampung dengan baik, ya, bisa membangun sekolahan di sana dan terusnya. Ya, itu strategi. Jadi susah memang masuk datang dari Takengon. Dan saya selalu tidak mudah. Dari SD masuk SMP, SD saya, SD Buter itu paling jelek di antara yang masuk SMP itu. Jelek dalam tanda kutip ya. Iya. Kemudian dari SMP PNP 1 Lampahan, itu masuk SMP 1 Takengon, itu kan lulusan dari SMP 1, SMP 2 Takengon. Kan saya dari pinggiran sini, dari sekolah di bawah pohon pinus. Kan. Iya.
dari SMA 1 Takengon masuk ke IPB gitu ya. Bukan pada waktu itu memang kan informasi terbatas sehingga kita tidak tahu perkembangan pendidikan di tempat yang lain. Sehingga kita relatif dalam tanda kutip terbelakang ya dalam kurikulum, fasilitas dan segala macam. Teman saya yang dari SMA Bulungan tadi, SMA 11 sekarang SMA 70, mereka begitu masuk itu bisa bikin macam-macam itu, bikin penyiar radio, bikin elektronik, macam-macam. Kita nggak ngerti apa-apa soal itu. Yeah. Nah karena itu saya menganggap saya harus rubah strategi saya dari winning strategi menjadi defensive. Dan itu yang sekarang saya nasihatkan kepada anak-anak yang baru-baru datang. Kalau kamu merasa mampu, menangkan pertandingan. Kalau tidak, jangan sampai kalah. Ya, karena dengan tidak kalah kita punya kesempatan untuk menang tahun berikutnya. Itu Bang Yusradi. Strategi. Ya, ini terutama buat mahasiswa baru, Prof, yang mendengar perbincangan kita nanti, kalau nggak winning, how to defend. How to defend. Oke. Selesainya tahun berapa waktu itu, Prof? Jadi saya masuk 79, akhirnya selesainya itu tahun 84 akhir, ya, 85 ya. 85. Jadi saya hampir 6 tahun baru selesai. Ya. 6 tahun. Finally memutuskan jadi dosen. Enggak. Kalau tadi kan saya cerita, begitu lulus saya ngadap dosen pembimbing saya. Ya. Namanya Pak Suhadi Harjo, MSc, sama Dr. Abdul Aziz. Kemudian Dr. Bambang Jatmiko, ada 3 pembimbing saya. Pak, saya sudah lulus, terima kasih atas bimbingannya, atas bantuannya. Karena dosen saya ini bukan hanya membantu secara akademik, tapi karena rumah saya dulu di dekat kampus Darmaga itu di pinggir jalan, dia kalau pulang dari mana-mana itu mampir, bawa jeruk, bawa sate, kan. Din, ini kamu makan ya, kamu kan lagi skripsi, kurang tidur, makan yang sehat ya, dikasih sate, gitu ya. Jadi seperti orang tua juga. Ya. Nah, karena beliau itu sangat baik, dia bilang, jangan, kamu jangan pulang. Karena saya sudah bantu beliau kan, beliau saya bantu ngajar. Ya, pelajaran-pelajaran yang sulit-sulit tuh, kalkulus, kimia fisik, kesatuan operasi, pengetahuan kimia bahan industri, yang sulit-sulit itu lah. Saya ajar, membantu beliau. Dan beliau melihat rupanya ngintip kalau saya mengajar itu. Nah, karena itu dilihat, oh, kamu bagus, kamu lebih bagus dari saya ngajarnya. Udah kamu di sini saja. Yeah. Nah, saat itulah saya kemudian tidak memberitahu orang tua juga. Karena dulu kan kalau dikirim surat itu 2 minggu baru datang, nyampe. Nanti balasnya 2 minggu kemudian. Ya, baru sebulan baru ada kabar kan. Yeah. Akhirnya oke lah, bismillah. Baik Pak, saya coba dulu. Saya bilang, kan. Tapi saya tidak sepenuhnya suka itu. Karena itu saya kerja dulu di swasta. Saya kerja, dan yang paling lama saya kerja di LSP, Lembaga Studi Pembangunan di Kebun Jeruk, bersama Adi Sasono. Kemudian bersama Dawang Raharjo di LP3S, tuh saya kerja di sana awal-awalnya. Ya, saya masuk 85 daftar jadi dosen, 87 saya baru aktif. Ya, 2 tahun saya di luar dari pengalaman. Karena itu untuk S2 saya itu dibandingkan teman-teman seangkatan agak terlambat. Ya. Mereka sudah S2, saya baru kembali ke kampus. Kemudian 87 saya kembali, 3 tahun saya mulai sekolah. Itu jadi tidak dengan cita-cita. Dan saya tidak pernah bercita-cita jadi guru. Jadi pengusaha saya cita-cita. Nah, satu-satunya lepas kata ya, lepas ucap jadi guru itu, waktu kepala SMA saya di Takengon, namanya Abdul Manaf. Ya, kepala sekolah SMA Negeri 1 Takengon, beliau sakit. Saya kalau tidak salah kelas 2 itu, atau kelas 3 ya. Kami datang ke rumahnya, kan biasa kalau guru nanya, kamu apa cita-citamu kan? Saya mau jadi guru Pak. Kata dia, kenapa jadi guru? Katanya kan, guru universitas Pak. Saya bilang guyon aja kan. Artinya menyenangkan hati beliau sebagai guru kan. Yeah. Jadi kita tidak sebut yang lain. Jadi guru lah Pak, seperti Bapak. Ah janganlah katanya. Ya kalau enggak, saya jadi guru universitas saja. Itu salah satunya salah ucap yang mungkin kemudian menjadi doa sehingga saya menjadi guru. Itu Bang Yusradi. Iya, iya. Kemudian lanjut S2, Prof. Jadi kan tadi agak telat. 79 ya, Prof ya? Ya, 79 masuk, 85 masuk. 87 ya, aktif jadi dosen. Iya, 87 jadi dosen. Kemudian lanjut S2. Berapa tahun ngajar, baru kemudian lanjut S2 lagi? Ya, jadi aktif 87, tahun 90 saya berangkat sekolah.
sekolah di AIT, Asian Institute of Technology di Bangkok. Itu saya dapat beasiswa dari US Foundation. Saya sekolah di AIT di Bangkok. Bangkok itu bukan punyanya Thailand. AIT itu adalah Asian Institute of Technology, itu punyanya Amerika, asosiasi profesor di Amerika, bikin perguruan tinggi khusus untuk orang-orang Asia yang mereka anggap kalau orang Asia sekolah ke Amerika nanti pulangnya terlalu jauh gapnya, tidak terlalu bermanfaat gitu kira-kira ya. Aplikasinya susah karena di sana canggih, di kita tidak canggih. Saya masuk di situ. Nah, karena saya berangkat, anak saya masih kecil, umur 11 bulan, dan saya berangkat telat itu, karena ada males juga itu ninggalkan anaknya. Sekolah akhirnya kata istri saya, berangkatlah, kalau enggak nanti enggak berangkat kapan sekolah gitu ya. Istri saya luar biasa juga mendukung. Akhirnya saya berangkat. Nah disitulah saya ngamuk gitu. Ngamuk. Saya dikasih 2,5 tahun, saya 1,5 tahun sudah lulus tuh. Lulus pertama angkatan saya di Asian Institute of Technology, sehingga saya dulu terkenal itu. Wah, orang, dan maaf itu ada melecehkan orang-orang dari negara-negara lain untuk orang Indonesia kan. Karena mungkin bahasa Inggrisnya kurang bagus, rata-rata yang di situ ya, kurang bagus walaupun pinter, kemudian agak lambat lah. Nah, saya lulus pertama, sehingga orang kaget. Indonesian already have the final exam, gitu ya kan gitu. Terus akhirnya saya ditanya banyak orang, teman-teman dari Pakistan, Bangladesh, dari Filipina, gimana caranya supaya cepat? Ya nggak ada caranya kecuali dikerjakan dengan cepat gitu. Nah, saya lulusan pertama, jadi saya hanya 1,5 bulan. Kalau saya kan sistem term 1 term itu 4 bulan, jadi saya selesai kalau tidak salah saya 3 term atau 3,5 term, jadi cepat sekali. Dan saya langsung pulang, kata dosen saya dari Denmark, Dr. Hans Roder, tunggu dulu, jangan pulang dulu, katanya, ikut wisuda dulu. Enggak, saya mau pulang. Saya pulang karena anak saya masih kecil ya. Nah, pulang, saya berangkat anak saya 11 bulan, pulang anak saya itu umur 3 tahun lah, kira-kira gitu ya. 3 tahun kurang. Nah, saya langsung pulang dan tidak ikut wisuda. Saya hanya ikut mendaftar melalui surat, kemudian dikirimlah ijazah saya pulang. Jadi S1 6 tahun, S2 dari jatah 2,5 tahun saya 1,5 tahun. Itu. Jadi cepat sekali. Orang pertama lulus dari sekian ratus ya. Saya kira 1 tahun itu 600-an. Karena itu pasca semua di situ, tidak ada S1. Pakai sistemnya S2 dan S3. Ya, setelah Prof lulus tercepat, apa berubah image negara luar terhadap mahasiswa Indonesia waktu itu, Prof? Karena kan ini waktu itu mungkin ada ya, mungkin ada dampaknya, mungkin karena orang-orang teman-teman saya dari Filipina misalnya kan minta dibimbing ya, tolonglah bantu saya sebelum kamu pulang, konsultasi dan seterusnya itu. Ya teman-teman dari Pakistan yang agak sombong juga itu teman-teman, mereka kan bahasa Inggrisnya bagus ya. Tapi kalau teman-teman dari Thailand karena tempatnya di situ, kalau dari Laos, dari Vietnam itu biasanya mereka pinter-pinter, tapi bahasa Inggrisnya kurang bagus, sehingga tidak terlalu sombong lah, walaupun mereka pinter ya, orang Vietnam itu pinter-pinter. Nah, akhirnya ya begitulah, selalu disebut Indonesian student already pass the final exam, itu omong-omongin gitu kan. Dan setiap ketemu di kantin tuh, kamu sudah lulus? Ya sudah lah, apa susahnya sih lulus itu kan gitu. jadi mereka menjadi bertanya-tanya how to the education, you can get the final exam so soon, normally we finish in 2 years, you finish only 1.5 years, how come gitu ya, nanya-nanya gitu lah. Mungkin ada, karena saya langsung pulang, image itu apakah berkembang saya tidak tahu. Tapi waktu saya di sana itu menjadi semacam satu perubahan mindset lah, cara berpikir orang-orang lain terhadap kita orang Indonesia. Ya syukur juga Prof 1.5 years tamatnya. Jadi kemudian mengubah mindset. Ya orang juga segan karena kalau istilah sekarang waktu itu viral lah, begitu Prof. Viral di dalam kampus, dan belum ada sosmed ya. Iya. Kalau sempat ada sosmed itu sudah viral mendunia, bukan lagi setingkat di kampus itu, tapi sudah mendunia gitu, Prof. Jadi saat Prof S2 itu anak baru satu dan umur 11 bulan saya tinggal. 11 bulan. Menikahnya Prof tahun?
Saya menikah tahun 88. 88. Nah, Saya jadi tahun 89 lahir. Saya tahun 90 berangkat. ya, anak-anak Bro semua? Anak kan dua. Yang nomor 2 laki-laki 2. ya. Nomor 2 itu beda 4 tahun sama kakaknya. Tapi dua-duanya sudah selesai, sudah menikah, sudah punya anak satu-satu, dan mereka semua sudah master. Jadi lebih baiklah dari bapaknya dulu. Ya, ya dalam arti ya lebih cepat masternya Prof ya. Iya, lebih cepat. Mereka kakaknya kan baru umur 31 tahun, dia masternya umur 26 kalau nggak salah, adiknya juga 26 sudah master. Mengikut jejak Prof Tajudin juga di pertanian? Yang besar, ya semua di IPB kebetulan ya. Tapi yang besar itu teknik mesin dulu. Kemudian dia S2-nya juga di IPB, Magister Management. Kemudian sekarang kerja di Telkomsel, tapi dia di bagian finance. Adiknya tidak mau jadi pekerja, dia mau jadi pengusaha. Sekarang sudah mulailah usaha kecil-kecilan gitu ya. Karena dia bilang, Pak, kalau saya jadi pekerja maksimum ya seperti Bapak lah. Kalau profesor ya seperti itu katanya kan. Tapi saya ingin jadi orang kaya. Memang saya sampaikan, kamu harus jadi orang kaya, supaya kalau ada saudara-saudara di kampung itu susah, kamu bukan ikut susah, tapi meringankan kesulitan. Kalau sekarang kan orang, kasihan ya, kasihan. Itu semua orang bilang begitu. Tapi siapa yang bisa membantu secara real, saya bilang gitu ya. Dia bisa jadi orang kaya, mudah-mudahan berhasil. Amin. Dan ini meneruskan cita-cita Prof tadi, jadi orang kaya. Ya. Membangun kampung, membantu banyak orang, berdampak banyak hal. Ya ini diteruskan oleh anak kedua ya, mudah-mudahan lancar dalam prosesnya Prof. Nah, balik lagi ke Indonesia, ini kemudian berapa tahun Prof Tajudin mengajar dan kemudian lanjut S3 lagi? Saya pulang kan 90 ya, saya lupa itu kalau nggak salah September ya, 90, kemudian 94 Februari saya sekolah lagi di Australia, di University of Queensland di Brisbane, Australia, di tahun 94. Jadi setelah mengajar kira-kira 2 atau 3 tahun ya. Yeah. Dan itu agak lama kalau dibandingkan teman-teman kan langsung ya. Agak lama kenapa? Karena dulu saya memang aktif sebelum jadi dosen di LSP, di LPDIS. Kemudian saya banyak kerja di perusahaan konsultan. Ya, sehingga saya selalu ada itu kegiatan penelitian, kegiatan proyek-proyek begitu banyak sekali yang tidak pernah berhenti sampai sekarang pun seperti itu. Ya, itu saya punya pengalaman banyak di dunia konsultasi. Kalau orang kan sekolah mungkin terbatas ya. Saya lebih banyak di luar daripada di kampus, ngajar kemudian keluar. Dan itu banyak manfaatnya karena saya melakukan real consultancy services sehingga itu bermanfaat untuk diceritakan kepada mahasiswa. Ya, pengalaman saya merancang pabrik, pengalaman saya membuat rancangan pembangunan daerah, ya, saya banyak membantu. Kecuali banyak bupati yang saya bantu mungkin 20-an ya. Cuman Bupati Aceh Tengah belum ya Prof ya. Dan ini kan menambah perspektif yang lebih luas. Dengan pengalaman di luar, dari sisi kebijakannya, dari sisi legislasinya, budgeting, dan lain-lain, Prof. Saya pikir ini yang memperkaya Prof dibandingkan yang lain. Jadi ketika menyampaikan kuliah itu juga lebih komprehensif, pendekatannya juga multiple approach begitu. Nah, jadi pas S3 itu Prof ngambil spesialisasi apa? Saya kan S1 teknologi industri, S2 environmental engineering, teknik lingkungan. Ya tadi supaya mendalami pembuangan dari industri itu bisa bermanfaat. Kemudian saya S3 itu masuknya di Geographical Sciences and Planning. Itu di situ ada environmental management, ya tentang perencanaan wilayah berbasis lingkungan. Jadi kalau S1 belajar teknologi, S2 belajar aspek lingkungan, S3 belajar perencanaan berbasis lingkungan. Itu namanya kalau di departemennya namanya dulu Geographical Sciences and Planning. Ya. Itu dengan kekhususan di resource management. Ya.
Selesai tahun berapa, Prof? S3-nya? Itu saya dapat beasiswa 5 tahun. Tapi saya selesai 3 tahun, 2 tahun setengah. Ya, ini juga cepat Jadi sekali, Prof. cepat di angkatan saya itu, saya paling pertama lulus juga itu. Ya, ya. Teman saya banyak. Kalau di sana lebih kompleks lagi. Dari Indonesia itu satu angkatan kalau nggak salah ada 6 orang atau berapa saya lupa. Di satu departemen itu ada teman saya dari ITB, ada teman saya dari UI, ada teman saya dari GM kalau saya tidak salah ya. Ada juga dari instansi lain. Ada teman saya dari Jerman, ada dari Amerika, ada dari Kanada, itu satu angkatan itu. Dan mereka umumnya lulus di belakang ya. Ada yang setahun kemudian, ada yang 2 tahun kemudian, ada yang tidak lulus juga. Jadi saya termasuk cepat itu. Dan mungkin paling cepat di angkatan saya itu. Paling cepat. Angkatan saya paling cepat, 2 tahun setengah selesai. Kemudian saya pulang lagi ke itu. Jadi alhamdulillah S1 yang agak lambat karena itu tadi strateginya kan strategi defensif. Kalau berikutnya memang strateginya sudah beda dan kemampuannya sudah sama ya. Jadi winning program, winning strategy, how to finish study as soon as possible, as good as possible, bukan defensif tapi sudah winning strategi. Bagaimana memenangkan pertarungan, bukan lagi bagaimana supaya tidak kalah, tapi bagaimana menang. Jadi sehingga dikasih beasiswa saya tidak habiskan, S3 kasih 5 tahun, 2 tahun setengah saya selesai. Ya. Dan balik lagi ke Indonesia, seperti selesai S2 tadi mengajar, dan banyak terlibat di luar sebagai konsultan. Dan kalau untuk kegiatan pemerintahan, Prof, juga terlibat di kementerian seperti itu atau seperti apa? Saya banyak ya, mulai dulu di Bappenas itu saya sering ikut bikin berbagai macam kajian, studi, perencanaan, program-program. Saya lama di situ. Dan waktu saya di situ, antara lain saya membuatkan pembangunan Shimilu Integrated Development untuk Shimilu. Shimilu. Kemudian dapat pembiayaan dari Islamic Development Bank, dari Bank Pembangunan Islam. Itu sebelum tsunami kita susun, kemudian waktu mau dicairkan datang tsunami. Akhirnya itu dari pinjaman lunak menjadi hibah. Itu waktu itu bupati, mulai saya membuat itu bupatinya Yusuf, Muhammad Yusuf. Kemudian dia karena dia bupati sementara itu ya, karena baru pemekaran, diganti oleh Pak Darmili, Pak Dr. Mus Darmili, dan kemudian program tadi jalan. Itu melalui di Bappenas. Kemudian di kementerian yang banyak dulu kementerian KM, Vokasi dan Usaha Kecil Menengah, saya banyak membantu di situ. Kemudian di Kementerian Perindustrian, saya juga banyak membantu di situ, bikin kajian-kajian, program-program pembangunan perindustrian. Di pertanian tentu saja kegiatan. Dan terakhir saya membuat program status harinya Pak Suswono, Dr. Suswono, untuk waktu beliau jadi menteri. Kemudian ya kementerian-kementerian lain lah, Kementerian Transmigrasi dan sebagainya itu. Dan beberapa pemerintah daerah, pemerintah daerah yang salah satunya yang lama saya di Ngada di NTT, bikin pembangunan pertanian berbasis nilai tambah di Ngada. Kemudian juga saya pernah membuat kajian, ikut membangun stasiun pangan darurat di Wamena, di Papua, ya, di Gunung. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lain. Saya juga waktu Alex Nurdin ikut bersaing menjadi gubernur Sumatera Selatan yang pertama, bukan yang kedua. Beliau 2 kali, itu saya membuatkan Renstra-nya, Renstra Pembangunan Sumatera Selatan, yang menerjemahkan pemikiran beliau menjadi program strategis pembangunan Sumatera Selatan. Dan di perusahaan-perusahaan saya juga banyak di BPPN, swasta, dan di Perumbulok. Ya, Perumbulok bahkan sampai sekarang saya masih banyak dimintai bantuan ya, untuk memberikan saran-saran, kecepatan, dan sebagainya untuk membuatkan Perumbulok dari berbagai sisi, salah satunya adalah infrastruktur pembangunan infrastruktur. Itu semua tidak pernah berhenti itu, dari setiap tahun ada saja kegiatan-kegiatan di luar mengajar dan meneliti di perguruan tinggi. Yang itu tadi memperluas wawasan dan memperluas jejaring ya, sehingga
ketika mengajar itu ada ilustrasi-ilustrasi yang bagus. Kalau orang mengatakan FS itu teorinya bagaimana, saya sudah kerjakan banyak. Tinggal menceritakan, ambil contohnya, dan seterusnya. Ya, jadi itu kegiatan. Dan banyak bupati lain juga, banyak bupati yang saya bantu. Yang belum saya bantu itu 2, itu Bupati Bogor dan Bupati Aceh Tengah. Di mana saya tinggal dan di mana saya berasal. Satu-satunya proyek yang saya bawa ke Takengon itu dulu di Atulintang, itu daerah transmigrasi. Saya bawa ke sana pengolahan kopi, kemudian kami bikin pelatihan, membangun rumah, bikin jamur di sana. Kemudian kami bawa bibit apel tuh, bibit apel dari Malang. Kalau sekarang ada apel di sana, kami yang bawa itu dari Malang, 2 truk kita bawa bibit ke situ. Nggak tahu sekarang hasilnya seperti apa. Ya, itu yang daerah spot itu ya, Prof ya? Spot Atulintang. Dulu saya ke sana, ya Atulintang. Batu Lintang ya. Lintang kalau dari sebelum ke Isak tuh naik ke kanan ke gunung. Yeah. Dulu waktu saya ke sana itu belum bagus jalannya, masih becek. Kalau pakai Land Rover itu, ya, Land Rover nanti ada becek, kita turun, kita ikut dorong, ya, nanti naik lagi begitu. Nah, itu kami bawa ke sana, membantu. Dan dulu itu bagus kopinya, kopi Ateng itu kan. Ya, tapi pengolahannya masih tradisional, sehingga kami dulu bawa tuler gitu ya, bawa macam-macam. Ya, luar biasa Prof. Tajudin, pengalamannya, jejaring, kontribusinya. Jadi dari pengalaman Prof. Tajudin dan keilmuan spesialisasinya dan kondisi Indonesia sekarang, ini Prof. Tajudin melihat potensinya seperti apa? Dan apa yang mesti dilakukan pemerintah? Ya, pertama kalau terkait dengan pertanian dulu ya. Pertanian kita itu kan tidak pernah dibangun. Itu selalu sampaikan di setiap kesempatan. Ya, pertanian kita tidak dibangun, tapi dieksploitasi. Ya, kalau kita buka buku statistik saja, statistik secara online BPS itu, maka jumlah petani yang lahannya kecil itu semakin setiap tahun bertambah. Jumlah petani yang lahannya luas semakin lama semakin berkurang. Ya kan, berarti kan semakin banyak orang petani yang miskin. Karena modal dasar pertanian itu adalah lahan. Kan, lahan. Kalau lahannya kecil, mau dibikin program apapun kan tidak mungkin menghasilkan produksi yang banyak. Padahal pendapatan petani itu kan produksi dikalikan harga jual dikurangi ongkos. Kalau produksinya kecil mau sejahtera bagaimana? Apalagi kalau sekarang saya lupa entah 17 juta atau 16 juta petani kita yang lahannya kurang dari setengah hektar. Setengah hektar itu ditanam apapun orang tidak akan cukup. Kalau satu keluarga katakan 4 orang saja, ya setengah hektar 0,25 ya 0,14 hektar. Itu kalau ditanam padi misalnya katakan 7 ton dapatnya. Dibagi 4, 7 ton per hektar bagi 4 itu jadi 1,75. 1,75 dikasih harga dasar gabah itu kan 4.300 atau 5.000 ya harga pasar. 5.000 kan 6 juta dia dapat. 6 juta dibagi 4 bulan. Ya, rata-rata akan panen sampai dengan panen lagi, ada kosong sedikit mengolah lahan. Maka 1,5 juta. Dipotong ongkosnya, ya, ongkosnya 750.000 misalnya kan tinggal sedikit tuh. Jadi rata-rata pendapatannya tinggal 750.000 per keluarga per bulan. Mau ditanam apa lagi? Gitu ya. Tidak bisa. Maka saya sering guyon itu, ini hanya guyon saja. Saya bilang baru berhasil dengan 4 hektar itu kalau ditanam ganja itu. Ya, itu baru bisa kan, tapi kan tidak boleh. Nah, karena itu pertanian itu dieksploitasi. Sekarang sudah saatnya harus diperbaiki itu skala usaha itu. Bagaimana caranya? Kenapa pengusaha-pengusaha sawit, pengusaha karet, pengusaha besar itu bisa punya lahan sampai ratusan ribu hektar? Kenapa tidak dikembangkan konsep integrasi petani-petani dikasih 2 hektar untuk kemudian disatukan dalam satu perusahaan? Ya mungkin selama ini ada konsep pasma inti yang gagal. Ya kita harus perbaiki dong. Kan kalau gagal itu bukan berarti petani tidak bisa melakukannya, tapi ada sesuatu yang mungkin belum bisa dilakukan dan dibantu untuk bisa dilakukan. Ya. Itu satu. Kemudian kalau kita sudah berhasil di situ, maka pertanian kita itu harus bergeser ke hilir, ke berbasis nilai tambah. Ya, kita ekspor CPO kita itu 80% itu kan CPO, minyak kasar kelapa sawit. Padahal itu kalau diolah menjadi industri hilir, apalagi menjadi asam lemak dan turunannya ke sana, itu kan nilainya tinggi. Ya, itu kita
olah, kita jual sehingga kita mendapatkan nilai tambah. Ini harus bertahap kita perbaiki. Ya, kemudian begitu pun di sektor lain, karet misalnya. Ya, karet kita jual karet mentah. Kenapa tidak jual ban kendaraan atau produk-produk turunan dari karet? Ya. Begitupun ikan, kenapa kita tidak jual hasil olah ikan, tapi kemudian kita masih menjual paling kuat sampai ikan beku. Ya, padahal ikan itu sangat potensial dan bisa menghasilkan nilai tambah yang besar, kesempatan kerja yang besar. Saya kira itu yang kita harus lakukan, pergeseran-pergeseran semacam itu. Tentu saja ke depan kita sudah harus masuk ke dalam industri 4.0 ini kan, yang semua mekanistis, ya, internet based dan segala macam. Nah, dalam kesempatan itulah kita kembangkan sentuhan-sentuhan manusia. Ada pekerjaan-pekerjaan yang menambah nilai karena disentuh oleh manusia. Ya, itu banyak yang kita bisa lakukan. Saya kira kalau itu dilakukan, maka kita akan kuat. Di sektor pangan misalnya, saya baru selesaikan memimpin tim sagu di IPI, Dewan Guru Besar IPB, kita publikasikan, kita tulis big policy, dan itu sudah disampaikan kepada Presiden, Menko, UIN, kepada Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, dan Bappenas yang sudah disampaikan. Karena apa? Karena padi, jagung, kedelai itu sangat sensitif terhadap perubahan musim. Ya, musim hujan, musim kemarau, kekurangan air, suhu yang lingkungan semakin naik, maka produksinya akan menurun, produktivitasnya, sehingga pada akhirnya nanti dia tidak bisa lagi tumbuh. Diperkirakan akan terjadi dalam waktu 20 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan. Maka kita harus mulai berbasis pangan, bahan pangan yang tahan terhadap iklim. Yaitu antara lain adalah sagu yang kita punya ya, 5 juta hektar sekarang ini, meskipun sudah berkurang ya, karena tidak dimanfaatkan, dikonversi menjadi sawah, dikonversi menjadi sawit. Itu kekeliruan yang harus kita hindari dan kita perbaiki. Maka itu menjadi pangan pokok kita. Dan orang Jepang mengatakan, the sagu is our future food and Indonesia is our future resources for food. Yang dia bilang sagu adalah pangan masa depan kita, dan masa depan kita bergantung pada Indonesia, karena Indonesia itu adanya sagu. Dan sekarang saya juga sedang memimpin tim panitia itu di IPB Dewan Guru Besar untuk mengkaji masa depan pangan versus pangan masa depan. Yang mudah-mudahan dalam bulan September nanti kita publikasikan satu buku atau satu kebijakan bagaimana menyikapi. Karena hitung-hitungannya kan sampai 2050 penduduk masih akan tumbuh ya. Itu kira-kira nanti mencapai 9 miliaran. Kemudian 2100 akan 10 miliar. Kalau itu jumlahnya, pangannya sudah akan sangat kompetitif. Lahan sudah habis untuk infrastruktur, untuk perumahan, untuk komersial area, untuk lain sebagainya. Sehingga untuk pertanian semakin berkurang. Kita perlu pertanian yang luasnya kecil tapi produktivitasnya tinggi. Atau kita sumber-sumber pangan yang lain. Mungkin microbial food, pangan dari mikrobial, pangan dari hasil-hasil pemanfaatan media biomasa tadi untuk memproduksi protein, memproduksi karbohidrat, memproduksi minyak, karena lahan sudah tidak ada. Ini akan kita kaji. Nah, karena itu secara umum pertanian kita, industri kita harus berbasis pada nilai tambah. Itu untuk membangkitkan kompetisi kita. Dan itu yang saya kira di Indonesia sudah saatnya kita bergeser dari primary product, secondary product menjadi tertiary product. Jadi bukan lagi produk primer yang kita jual, bukan lagi produk sekunder. Kalau primer itu kan kita jual yang mentah. Kalau sekunder itu kita jual olahan setengah jadi. Tapi kita sudah harus produk jadi. Sekarang kita impor tepung saja, turunan karbohidrat dari tepung-tepungan, itu kita $500 juta itu impornya. Besar sekali kan, padahal kita punya sagu, punya lahan untuk singkong. Singkong aja kita masih impor kan. Tapioka impor, ya, bahkan masih ada kadang-kadang kita impor juga gaplek untuk pakan ternak. Ini kan satu yang sebetulnya kita punya, tapi kita tidak kelola. Nah, ini harus mulai ditumbuh kembangkan ekonomi berbasis nilai tambah. Nah, itu kalau dikawinkan dengan ekonomi berbasis nilai tambah ditambah dengan kearifan lokal, maka kita akan menghasilkan suatu ekonomi berbasis industri 4.0 berbasis budaya dan sumber lokal. Itu saya kira kemenangan kita ke depan harus menuju. Ya, ini setelah dipublikasikan Prof pemikiran tadi, hasil temuan di lapangan, dan juga sudah disampaikan ke pihak terkait, ini seperti apa? Dampaknya seperti apa?
implikasinya ke pelaksanaan di lapangannya seperti apa? Karena kan sepertinya ini kan bukannya tidak tahu ya, saya yakin pasti pemerintah ini juga tahu, tapi dalam hal membenahi ini, kemudian secara terintegrasi, apalagi yang jangka panjang, ini yang kurang kalau menurut simpulan saya yang non pertanian secara awam melihatnya. Ya, responnya sudah mulai ada. Bagus, kan? Waktu misalnya tadi positif sabu diserahkan oleh Pak Rektor kepada Pak Presiden mengatakan ini yang saya tunggu-tunggu. Tapi kan Presiden tidak sendirian, ya, dan Menteri pun juga ini yang saya tunggu-tunggu. Kemudian kan berikutnya ada persoalan perencanaan pembangunan. Ya, sudah ada rencana, ada persoalan implementasi. Sudah ada implementasi, ada persoalan regional, persoalan wilayah yang masih belum. Sekarang saya juga sedang bekerja sama dengan Kabupaten Mapi. Mapi itu adalah pecahan dari Merauke untuk mengembangkan kawasan sagu di sana. Ya, tapi ada persoalan-persoalan sosial dan seterusnya. Tapi semua persoalan itu tidak boleh dihindari. Kalau dihindari kita akan tidak pernah selesai dengan persoalan. Tapi harus diatasi. Tidak mudah, tapi kalau tidak dimulai tidak selesai. Maka saya selalu mengatakan, if you do not start, you will never finish. Kalau kita tidak mulai, kita tidak akan selesai. Yeah. Semua itu kalau permulaan itu kan sulit. Yang mau mulai itu sulit. Ya, kita mulai berkeluarga sulit, mulai punya anak sulit, mulai sekolah sulit, ya, mulai bekerja sulit, semua sulit di awal itu. Tapi kalau kita mulai dan kita ikhtiarkan dengan berbagai tadi perkembangan ilmu pengetahuan, fasilitas yang sudah mulai ada, kita akan selesai. Begitu kita selesai, maka kita akan bisa lebih cepat. Itulah zaman Pak Soeharto dulu dikatakan dengan lepas landas. Ya, setelah 25 tahun baru beliau mengatakan kita lepas landas. Karena di awal itu sulit. Nah, pelajaran dari situ sekarang kita harus gunakan juga. Di awal itu sulit, tapi harus dimulai. Kalau tidak dimulai, terlambat. Maka saya bilang tadi di awal, if you do not start right now, you will die. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, maka kita akan mati kelaparan. Karena itu mulai dari sekarang. Responnya sudah ada, cuman kan mungkin kita menunggulah ya, beberapa saat lagi. Ya, kalau mungkin nanti Mapi sudah berhasil menyampaikan tim dengan besar, banyak di situ untuk membuat rencana pembangunannya. Mudah-mudahan tahun berikutnya mulai bisa diimplementasikan dan setidak-tidaknya kita tidak lagi bergantung pangan itu hanya pada beras. Ya, semakin hari luas sawah semakin berkurang, ya, gangguan hama semakin banyak, perubahan iklim, ya, mengganggu siklus air, ketersediaan air dan sebagainya. Dan kita sebelum saatnya nanti gangguan iklim sangat signifikan terhadap pengurangan produksi, kita sudah siap dengan panen lain. Dan menurut saya kekuatan itu adalah pada keragaman. Kalau kita beragam, maka kita ada kuat. Kalau kita hanya bergantung pada satu atau dua jenis saja, maka itu rentan terhadap gangguan atau terhadap ketidaktahanan pangan. Ya. Itu yang saya kira kita harus berbasisnya ya, tambahkan. Karena kita yang punya sawit, cuma kita kan nomor 1 di dunia. Nomor 2 Malaysia, tapi dari segi kepemilikan menurut data sementara mungkin saya salah. Malaysia pertama karena Malaysia banyak berinvestasi di sawit kita di Indonesia. Tapi kenapa yang mengambil manfaat terbesar di sektor hilirnya, pengolahan minyak sawit menjadi produk turunan itu orang-orang di luar sana, kenapa tidak kita? Judicial kenapa tidak dimajukan terus? Ya, bahwa ada hambatan, ada kesulitan. Ya mungkin perlu di awal-awal ini subsidi, tidak apa-apa kita subsidi. Tapi kalau sudah mandiri, sudah maju, kan akhirnya kita akan tumbuh dengan cepat. Saya kira kalau saya diminta pemikiran, pertanian itu harus berorientasi nilai tambah dan perbaiki struktur pertanian kita sehingga petani-petani kita itu menguasai lahan yang wajar untuk bertani, ya, dan seterusnya. Dan ini di semua lini penguatan petani harus dilakukan. Maka saya selalu katakan di Takengon sana misalnya di kampung saya, jangan masuk pengusaha besar masuk di sektor pengolahan gula, itu kerajinan yang sudah turun-temurun dan punya pasar itu gula merah. Nah sekarang orang masuk di situ, maka banyak saya dengar kabar penggiling-penggiling kecil itu tutup. Dan itu bukan mensejahterakan. Pembangunan itu adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Kalau kita membangun Aceh Tengah, maka yang pertama disejahterakan adalah penduduk Aceh Tengah itu. Bukan orang yang datang dari luar. Orang datang dari luar boleh untuk mengakselerasi, mempercepat pertumbuhan dan perluasan kesejahteraan masyarakat itu. Ya,
bukan kemudian ambil untung dia pergi. Sementara orang masyarakat di sana menjadi hanya pekerja kasar saja. Itu kan tidak mensejahterakan, hanya cukup makan. Kita ingin masyarakat sejahtera, masyarakat itu menjadi masyarakat orang-orang yang kaya. Ya, dengan itulah kita akan tumbuh berkembang menjadi masyarakat yang secara sosial kita berbahagia, secara ekonomi kita memadai, secara lain-lain teknologi kita bisa menguasai karena kita punya capital yang cukup. Sumber daya manusia menjadi kuat juga meskipun memang sumber daya manusia terus dibangun di awal, tetapi ketika ekonomi sudah bagus, ya, fasilitas sudah bagus, maka mereka akan berkompetisi secara sehat. Semua orang akan menjadi pintar. Saya kira itu. Ya, tadi sudah disampaikan Prof, potensi di Kampung Prof Tajudin gula. Nah, sementara ini kan daerah pertanian, berbasis hutan juga, kayak sosial budaya dan sejarahnya cukup panjang sekali. Dan tadi juga disebutkan bahwa dari banyak daerah ternyata kampung Prof sendiri yang belum terlibat di Prof Tajudin. Nah, jadi selain gula tadi, melihat potensi yang ada di kampung Prof Tajudin, Kabupaten Aceh Tengah, apalagi yang mesti dilakukan pemerintah daerah mestinya, termasuk masyarakatnya? Ya, saya berpikir begini. Takengon, Aceh Tengah itu semua lah ya, tanah gayo lah, mulai Bener Meriah, Aceh Tengah, kemudian Gayo Lues, itu sama lah, itu semua satu kesatuan ekosistem. Itu ada di dataran tinggi. Tidak banyak daerah di Aceh yang ada di dataran tinggi, kecuali daerah-daerah tadi, termasuk mungkin Aceh Tenggara ya. Tadi kan menyambung ke Tanah Karu juga dataran tinggi. Harusnya ekonomi itu berbasis satu ekosistem dataran tinggi. Ya, tentu yang sudah ada kan kopi, tapi hortikultura. Yang kedua menurut saya, karena dataran tinggi itu adalah memberikan kenyamanan, ya, kegembiraan, maka yang kedua adalah pariwisata. Tapi pariwisata yang dibangun itu adalah pariwisata berbasis budaya. Jadi kalau orang masuk ke Takengon itu, turis-turis, ya, begitu dia masuk di lapangan terbang di Sumatera, di Medan, di apa namanya di Medan ini? Kuala Namu, mungkin sudah ada yang menyambut, ya, kasih kain sarung, kasih kopiah, gitu kan. Mereka kan juga senang. Kemudian terbang dia ke Takengon, tidak masuk di hotel-hotel besar, tapi masyarakat sekitar Danau Tawar, masyarakat di tempat tertentu dikasih modal untuk membangun rumah dengan nambah 1 atau 2 kamar yang bagus yang bisa disewakan, yaitu namanya mesh tourism, pariwisata berbasis masyarakat. Ya, mereka diajari bagaimana cara masak yang bersih, cara masak yang menyajikan makanan yang bagus dan seterusnya, sehingga orang tinggal di situ. Nah, kalau di hotel misalnya bayar sampai 500 sampai 1 juta per malam, di situ bayar 300-400 ribu. Ya, jadi uang yang dikeluarkan oleh turis, oleh orang pendatang, diterima oleh masyarakat secara langsung. Nah, itu yang kedua. Jadi pariwisata berbasis masyarakat, berbasis budaya. Tentu kalau di Takengon berbasis agama, gitu ya. Tidak boleh orang telanjang di Danau Tawar, kan harus. Dan mereka senang itu, turis-turis dari negara maju, dari Barat, dari Amerika senang mempunyai pengalaman baru seperti itu. Bagaimana mereka datang ke Bali, masuk ke pura, disuruh pakai topi, pakai pakaian, ya, adat di sana, kan mereka senang itu. Dan mungkin saya kira sama halnya kalau datang ke Takengon. Kedua, yang ketiga, dataran tinggi itu karena cuacanya, iklimnya bagus, berpotensi menjadi education center, pusat pendidikan. Ya, makanya harusnya di situ dibangun pendidikan yang maju, ya, karena apa? Karena nyaman dan murah, kan tidak perlu AC, ya, AC tidak perlu. Kemudian penduduknya tidak ramai, sehingga tempatnya belajarnya tenang. Kita lihat Kota Malang itu maju kan pendidikan. Ya, itu karena iklimnya menunjang untuk belajar. Ya. Nah, saya kira 3 itu, 1, pertanian berbasis pertanian dataran tinggi, ya, tadi kopi tentu saja, kemudian hortikultura, ya, kemudian yang kedua adalah turis pariwisata berbasis budaya atau agama, dan yang ketiga adalah education center, pusat pendidikan. Kalau orang datang ke sana,
bangun pendidikan yang bagus, mungkin kerjasama dengan usia pasca sarjananya ditaruh di situ, kasih tempat penelitian yang bagus, ya, mungkin dengan usul taruh tempatnya di situ. Nanti anak-anak yang tinggal sekolah di situ, kos di masyarakat, ya tadi diberikan modal untuk mereka untuk bikin kamar, disewa-sewakan, nanti mereka bayar dari sewa itu untuk pinjamannya ke pemerintah. Kemudian setiap pengeluaran dari mahasiswa itu katakan 1 bulan 1 juta, ya itu semua keluar untuk itu. Kalau ada misalnya 1.000 mahasiswa, maka 1 miliar sudah dipindahkan dari mahasiswa ke masyarakat di situ. Belum lagi nanti warung-warung bertumbuh dan berkembang. Saya kira kalau saya melihat TAPENG itu 3 itu. Yang lain-lain boleh lah, tapi fokusnya pada 3 itu. Tanaman dataran tinggi, pariwisata, dan pendidikan. Ya, itu yang harus dimajukan. Saya kira sudah saatnya misalnya Universitas Gajah Putih melebarkan sayapnya, kemudian diusahakan cepat menjadi negeri, dan kemudian dikembangkan secara masif ya dalam waktu 5 atau 10 tahun ke depan menjadi pusat pendidikan di Aceh yang berkarakter budaya, dataran tinggi, dan hemat biaya. Dan tidak perlu perguruan tinggi sendiri, bisa cabangnya USU di situ, bisa cabangnya Unsiah di situ. Nanti masyarakat dari sekitar, dari Biren sekolah di situ, mereka nggak senang sekolah di situ, dingin, nyaman kan gitu ya. Mungkin dari Sigli, dari Gayo Luas datang ke situ, dari Kutasani, bahkan orang Medan senang sekolah. Saya kira asal itu disediakan fasilitas sarana, apalagi kalau ada khususan, misalnya pusat pengembangan kopi Arabica, ya, dan lain sebagainya. Itu saya kira kalau saya itu, kalau yang lain sawah kan sudah berkembang, tebu sudah berkembang, tapi itu akan berhenti sampai di situ saja. Tidak akan bisa dimasifkan ya, dengan nilai tambah yang saya kira itu kalau saya melihat bagaimana itu. Ya, berarti sekali Prof pemikiran dan masukannya untuk pengembangan kampung halaman Prof sendiri. Ya mudah-mudahan ini nanti didengar juga oleh pihak terkait di sana, termasuk masyarakat secara umum. Nah kemudian yang terakhir Prof Tajudin, motivasi buat anak-anak muda nih, dari pengalaman Prof yang cukup panjang, kaya, dan luas sekali jejaringannya, tambah wawasan dan ilmunya. Silakan Prof. Baik, yang pertama begini. Kita pinter atau bodoh, maju atau tidak maju, tidak ditentukan di mana kita lahir, dari siapa kita lahir. Itu tidak menentukan apa. You are become expert, become scientist, become success entrepreneur, not because of you are born by someone and in some places. Ya, jadi kita lahir di mana, oleh siapa, itu tidak menentukan masa depan kita. Maka saya mengatakan masa depan itu bukanlah tempat kita menuju ke sana, tapi tempat yang kita bangun untuk kita berada di sana. Jadi the future is not the place that we are going to, but the place that we are creating. We create for. Ya. Masa depan itu adalah tempat yang kita bangun, bukan tempat yang kita tuju. Ya, bukan suatu keadaan yang kita akan tuju, tapi suasana yang kita bangun dari sekarang. Nah, karena itu satu, jangan pernah merasa kita orang Gayo itu terbelakang. Apalagi dunia sekarang sudah dari Takengon kita saya bisa ngajar kan dari sini, ngajar ke Gajah Putih, orang Gajah Putih ngajar di sini dan sudah bisa. Jadi kita sudah tidak ada lagi sekat-sekat wilayah, tidak ada sekat-sekat daerah, tidak ada lagi sekat-sekat waktu. Ya, Bang Yusradi bikin ini kan tidak ada sekat waktu lagi. Setiap saat bisa dilihat orang, bisa dipelajari orang, bisa dibuka orang, tidak ada lagi sekat itu. Nah, karena itu harus melek informasi. Ya, melek informasi, cari informasi dimanapun, dicari, dan kemudian siapkan diri untuk ikut dalam arus informasi dan bersaing dalam informasi. Ya, jadi kita tidak boleh merasa terasing lagi, karena sudah tidak terasing lagi sekarang. Ya, tidak boleh merasa terbelakang, karena sudah tidak terbelakang lagi. Dan ras suku tidak menentukan keberhasilan seorang. Dan kita bersyukur dari kecil orang tua kita mengatakan orang Gayo itu pintar. Orang Gayo itu hebat. Itu ditanamkan dari kecil dulu. Sehingga kita merasa hebat. Ketika kita mempunyai masalah, kita merasa bahwa kehebatan kita belum kita temukan. Kan itu cari kehebatan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, tadi kita harus sadar diri. Kita itu untuk mencari berhasil, bukan untuk jadi juara. Ya.
Kalau kita mau sekolah di tempat yang maju, katakanlah perguruan maju, dari ITB, UI, UGM, mungkin IPB, mungkin ITS, USU, segala macam. Kita ingin menjadi orang berhasil, bukan ingin jadi juara di situ. Ya, kalau orang sudah berhasil bisa jadi juara. Kalau orang tidak jadi juara, tidak akan berhasil. Nah, karena itu cari untuk berhasil. Nah, saran saya tadi defensive strategi itu perlu digunakan ketika kita merasa kita perlu bertahan. Jadi kalau sudah mampu bertahan, maka kita akan mencari peluang untuk memenangkan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, jangan pernah juga merasa kita tidak mampu. Karena kemampuan itu ada, setiap orang dilahirkan dalam keadaan sama. Ya. Dengan kemampuan yang sama, dengan potensi yang sama. Ya, maka kalau Nabi mengatakan, ya, orang itu dilahirkan dalam kondisi sama, bapak ibunya yang menjadikannya pintar atau tidak pintar, menjadi Nasrani atau Yahudi atau apapun, itu tergantung itu. Karena itu berlahir dan bergaulah dengan orang-orang baik, ya, maka kita akan menjadi baik. Yang ketiga, sekolah itu untuk pintar, untuk menguasai pengetahuan, untuk mendapat pengetahuan, bukan untuk lulus. Nah, ini kalau saya masih dengar ponakan saya sekolah di sana, yaitu terakhir bikin skripsi, dosen yang bikinkan bayar gitu. Nah, dia nggak bisa nulis kan jadinya. Dan itu adalah kehilangan kesempatan untuk menguasai satu kemampuan yang penting bagi seorang sarjana. Ya. Nah, saya bilang kenapa nggak ditulis sendiri? Takut nanti kalau ditulis salah, kan bagusan dosen yang nulis bagus. Bukan itu. Maksudnya bukan menghasilkan sesuatu yang bagus, tapi kamu bisa menghasilkan sesuatu. Ya, itu orientasi. Jadi belajar sekolah itu adalah untuk menguasai pengetahuan. Kan itu nyontek, ya. Dan dulu guru saya kan dibunuh sama muridnya, ya, Pak Hussein kalau nggak salah namanya, di Takengong, karena nilainya jelek, ditikam sama muridnya, meninggal. Saya sudah di Bogor itu, maka saya nyurat dulu ke kepala sekolah, saya datang pulang ke Takengong, saya jelaskan kepada mereka bahwa sekolah itu adalah untuk menguasai pengetahuan, bukan untuk cari nilai. Ya, karena itu orang yang sukses itu belum tentu yang nilainya tinggi. Betul. Ya, tapi yang mereka memang sungguh-sungguh menguasai dan sungguh-sungguh menerapkan dan sungguh-sungguh berikhtiar. Nah, itu saya kira generasi muda jangan pernah merasa kita orang gayo di pinggiran atau di atas gunung, karena dengan di atas gunung itu kita bersyukur kita bisa memandang secara luas. Ya, kita bisa melihat secara luas dunia ini melalui jejaring yang sudah ada sekarang, karena itu bercita-citalah, ya, setinggi langit kalau orang dulu bilang, tapi tahu di mana kita berada. Kalau langit itu tinggi, maka kita harus cari jalan supaya kita bisa tinggi. Bukan hanya cita-cita digantungkan setinggi langit, tapi ikhtiarnya kita tidak lakukan. Cita-cita setinggi langit, tapi kita tahu kita ada di mana, supaya kita tahu caranya untuk mencapai langit. Orang menyadari dia di mana dia berada, orang yang menyadari masalah apa yang dihadapi, kendala apa yang dia hadapi, maka dia akan berhasil, karena dia akan mengatasi masalah dan akan mengatasi kendala. Orang yang menciptakan tujuan, berorientasi tujuan tanpa sadar dia ada di mana, maka dia tidak pernah lepas dari masalah yang dihadapi. Yaitu saya kira the future is the place that you are going to, and not the place that you are going to, but the place you are created for. Maka ciptakanlah masa depan dari sekarang, karena masa depan itu bukan bergantung pada waktu, tapi bergantung apa yang kita buat sekarang. Saya kira itu saran saya. Majulah terus menuntut ilmu dimanapun berada, tidak ditentukan. Bahkan yang sekolah di Gajah Putih pun bukan di kualitas itu tidak ditentukan di mana dia sekolah. Kalau dia belajar sungguh-sungguh di situ, akan sama hasilnya dengan yang belajar dimanapun. Karena itu kesungguhan, tadi itu jangan pernah nyontek, jangan pernah cari nilai, tapi belajarlah supaya nilainya bagus. Bukan berusaha supaya nilai bagus, tapi belajar supaya nilainya bagus. Bukan nilainya bagus yang didapat, akhirnya tidak punya ilmu apa-apa. Itu harus dimulai dari sekarang. Saya sarankan kepada guru-guru, dosen-dosen yang ada di sana, mulai rubah itu cara itu. Ya, bukan mencari nilai yang bagus, tapi transfer ilmu supaya sudah menguasai dan dia bisa melakukan lebih baik daripada yang kita lakukan. Ya, murid-murid saya banyak yang lebih bagus dari saya sekarang, dan saya senang karena mereka mampu mengembangkan jauh lebih bagus daripada saya. Dan sampai sekarang pun sering yang sudah kerja jadi manajer, jadi direktur, saya undang kuliah. Saya minta mereka mengajar. Karena apa? Karena mereka jauh lebih baik dari saya di bidang-bidang. Saya kira itu belajar sungguh-sungguh, ya, seperti tamah ilmu. Kan di orasi saya tutup dulu dengan gini. Saya lupa itu
orasi saya tutup terakhirnya itu. Kenapa lupa saya ya? Bahwa akal kin pangkal kekiri kin ya. Gelah rajin belajar ketinaru akal, gelah beri mengaji ketinaru kekiri. Ya. Akal adalah modal, banyak belajar untuk menambah modal, memperpanjang akal, banyak meneliti untuk memperluas wawasan. Karena itulah kita akan berhasil. Orang tua kita, sesepuh kita sudah mengingatkan kepada kita dengan pepatah yang sangat sederhana tapi maknanya sangat tinggi. Ya. Akal kin pangkal kekira kin belenya. Telah rajin belajar ketinaru akal, beli mengaji ketiluas kekira. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, saya pikir cukup bermanfaat, Prof. Jadi cara, perspektif, motivasi ini dan mudah-mudahan jadi pemantik supaya lebih maju, makin berkembang, dan motivasinya lebih, role model dalam banyak bidang itu juga semakin banyak, sehingga dalam konteks kampung kelahiran Prof tadi, jadi Pani berdedeli, hebat berdedeli dengan meng-create dari sekarang, dan prosesnya itu yang terpenting. Nah, baik Profesor Tajudin, terima kasih banyak atas waktunya, sharing pengalamannya, dan semua motivasi, ilmu yang berharga, pengalaman yang luar biasa yang sudah disampaikan dalam obrolan ini. Doa kami, Prof, sehat terus, berkah dan bermanfaat terus buat kemajuan bangsa ini, terutama industri pertaniannya. Amin. Ya. Sama-sama doa yang sama untuk Bang Yusradi dan juga teman-teman yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan marilah kita sama-sama memperbaiki apa yang kurang, menambah apa yang kita perlu tambah. Jangan pernah merasa cukup, karena tidak ada orang yang pintar. Arah atas-atas ini kita, arah yang lebih atas. Jadi gitu ya. Kalau orang kata gaya kan gitu. Ya, panen kita jemaah lebih pandai. Karena itu tidak ada orang yang pandai. Karena orang yang pandai pun kalau kita tanya siapa yang pandai, ada orang lain yang lebih pandai. Karena itu terus saja mengkaji, belajar, dan mudah-mudahan kita menjadi lebih baik, lebih maju, lebih berpengetahuan, lebih berwawasan. Semua itu diperlukan untuk membangun menjadi lebih baik. Terima kasih. Ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali lagi, Prof. Salam hangat buat keluarga. Amin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.